Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Afala, kembali lagi di channel Ide Afala bersama saya Afala. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang jenis-jenis dropship berdasarkan supplier dan dropship dari satu supplier satu kota. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bagaimana cara dropship satu supplier satu kota menggunakan pengiriman Grab atau Gojek. Nah, sekarang kali ini saya akan menjelaskan tentang dropship satu supplier satu kota dengan menggunakan pembayaran COD atau cash on delivery. Oke, di sini saya sudah buatkan sketsanya. Di sini saya sudah membuat salah satu toko yaitu Andi, masih tetap saya kasih nama Andi dengan dia sebagai dropshipper. Kemudian di sini adalah toko online Andi. Toko online Andi yang dibuat di Bukalapak, Tokopedia atau di Shopee. Kemudian sebelah kanannya ini adalah supplier yang menjual baju muslim. Kemudian sebelah kirinya adalah pembeli, saya kasih nama Jae, dan di bawahnya adalah kurir yang akan mengirimkan barang nanti ke pembeli ya. Nah, kurir di sini saya kasih contoh adalah JNT COD. Kenapa saya kasih JNT COD? Karena saat video ini dibuat di Shopee itu baru ada fitur COD menggunakan kurir JNT ya. Jadi saya contohkan JNT COD. Nah, kalau Tokopedia itu baru menggunakan si cepat COD ya. Entah nanti JNT COD di Tokopedia ada juga atau si cepat COD di Shopee bertambah juga. Itu mungkin nanti ada updatean terbaru. Jadi silahkan terus ikuti channel Ide Afala ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk melihat updateannya ke depannya seperti apa. Yang pertama, pastinya ketika Andi memposting atau membuat toko online di Shopee, maka produk-produk yang ada di supplier semuanya dimasukin ke sini ya. Terserah mau semuanya ataupun sebagian. Lebih baik sih semuanya. Jadi biar nanti transaksinya kuantitinya makin banyak. Nah, di sini Andi sebagai dropshipper, contohkan saja di sini Andi tinggal di Bandung ya. Kemudian suppliernya tinggal di Bandung. Jadi ini masih dalam lingkungan satu kota, satu supplier. Nah, kasusnya yang pertama, pembeli Jae itu memesan pesan atau order ya ke toko online Andi yang ada di Shopee menggunakan pembayaran COD ya, menggunakan pembayaran COD. Dia menggunakan JNT COD karena baru ada bisa JNT COD. Dan yang pastinya Andi sudah mengaktifkan fitur kurir JNT COD di Shopee ya. Pembeli Jae memesan barang di tokonya Andi di Shopee dengan pembayaran dan pilihan kurir JNT COD. Barang yang dipesannya contohnya baju muslim. Baju muslimnya contohnya baju koko ya. Nah, baju koko. Maka setelah apa yang dilakukan pembeli Jae ke saat memesan, dia hanya check out barang, kemudian masukkan alamat pembeli, alamat Jae, kemudian nanti dia pilih kurir JNT COD, kemudian check out, maka nanti orderan akan langsung ke tokonya Andi. Nah, di toko Andi nanti di sini Andi akan menerima pemberitahuan permintaan COD. Nah, jika Andi menerima orderan tersebut, maka Andi harus memprosesnya. Nah, untuk cara memprosesnya nanti ketika ada orderan COD, Andi harus klik atur pengiriman, kemudian nanti ada dua pilihan ya, antara barangnya atau paketnya diantar ke drop point atau di pick up. Saran saya karena ini nanti barangnya dropship, jadi pilihnya adalah
drop point ke barangnya akan diantar ke drop point. Maka langkah selanjutnya Andi sebagai dropshipper adalah meneruskan orderannya atau menginformasikan kepada supplier dia order sebagai dropship, ordernya lewat WA ya, lewat WA atau lewat Line atau di luar marketplace ya, di luar MP. Jadi tidak bisa order lewat marketplace lagi karena ini sistemnya COD, harus lewat WA atau Line, jadi di luar marketplace. Nah, yang diinformasikan apa saja? Yang pertama itu kode booking ya. Kode booking nanti setelah Andi mengklik barang akan dikirim ke drop point, maka akan muncul kode booking. Kemudian nama penerima yaitu Jae ya. Kemudian nomor teleponnya, kemudian alamatnya, kemudian detail barang yang dipesannya, dan jumlah yang dipesannya. Kemudian nanti di bawah juga bisa disertakan detail pengirim seperti toko Andi dan nomor telepon Andi. Nah, setelah Andi mentransfer harga baju koko yang dijual supplier. Contohnya jika dari suppliernya harga baju kokonya adalah 100.000, kemudian di sini dijual sama Andi adalah 120.000 ya. Jadi tadi 120.000. Nah, maka nanti selisih antara 120 dengan 100 itu kan 20.000. Nah, 20.000 itu akan menjadi keuntungan untuk Andi ya. Nah, jadi Andi nanti transfer ke supplier sebesar 100.000 harga barangnya saja, yaitu baju koko ya, baju koko. Untuk ongkos kirimnya tidak perlu dibayarkan ya. Jadi kalau supplier yang sudah mengerti, yang sudah tahu menerima dropship dengan sistem COD, pasti dia akan mengerti dan tahu lah. Nah, setelah barang disiapkan oleh supplier dan disiapkan di packing dan siap untuk dikirimkan atau di pick up sama kurir JNT ya. Nah, nanti supplier tidak perlu menginformasikan kepada Andi baik nomor resi ataupun untuk perintah apapun ya. Kalau di Grab sama Gojek yang sebelumnya kan harus memberitahu bahwa barang untuk siap di pick up. Kalau supplier ini tidak. Kalau sudah di supplier, barangnya sudah di packing, nanti supplier bisa saja mengirimkan ke drop point JNT ya, ke drop point JNT terdekat, atau biasanya kalau supplier sudah berlangganan biasanya ada kurir JNT yang pick up barang ke supplier ya, pick up barang ke supplier. Itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi pikiran atau masalah buat dropshipper. Jadi sebenarnya dropshipper tidak perlu tahu proses yang ini ya. Cuma saya dijelaskan di sini biar sangat jelas gitu prosesnya seperti apa. Nah, jika barang yang sudah di packing dan sudah ditempelin kode booking, nama penerima dan lain-lain, terus kemudian barang akan masuk ke drop point di JNT. Nah, nanti kurir JNT akan mengirim langsung ke alamat pembeli ya, ke alamat pembeli. Untuk waktu pengirimannya itu tergantung kota atau wilayah masing-masing. Biasanya untuk waktu jam estimasi pengirimannya silahkan cek di kurir JNT ya, di website JNT. Nah, kemana saja sih produk ini bisa dikirim atau diterima? Ke seluruh Indonesia. Kalau kemarin Grab sama Gojek itu hanya satu kota, kota yang sama dengan kota supplier. Kalau ini jadi ke seluruh Indonesia, jadi semuanya bisa COD. Jadi kalau teman-teman yang mau atau ada calon pembeli dari Papua ingin COD bisa ya. Ketika JNT bisa nyampe ke Papua itu pasti bisa COD ya. Oke, seperti itu. Nanti paket akan diterima oleh pembeli Jae ya. Paket akan diterima oleh pembeli Jae. Nah, nanti pembeli Jae akan
membayar harga barang plus ongkos kirim ya ke kurir JNT. Kurir JNT ya. Harga barang plus ongkos kirim. Contohnya harga barangnya 100.000, ongkos kirimnya contohnya karena ini dikirimnya contohnya ke Surabaya, contohnya ongkos kirimnya 18.000. Maka yang pembeli bayar ke kurir JNT itu sebesar 138.000 ya. Nah, nanti untuk yang 138.000 ini kan uangnya ada di kurir JNT nih. Nah, nanti dari kurir JNT akan dimasukkan ke marketplace Shopee ya. Akan dimasukkan ke marketplace Shopee sebesar 120.000, yang 18.000-nya itu akan masuk ke kurir JNT ya, ke perusahaan JNT-nya. Nah, nanti dari 100.000 ini, maka yang 100.000-nya kan nanti kembali buat modal Andi karena tadi udah ditransfer 100.000, dan yang 20.000-nya adalah untungnya atau labanya ya, laba kotor dari Andi sebagai dropshipper. Nah, itu bagaimana caranya dropship satu supplier satu kota menggunakan metode pembayaran COD atau cash on delivery yang dilakukan di Shopee. Nah, untuk COD di Tokopedia ya, di Tokopedia itu hanya bisa dilakukan oleh pembeli awal atau pembeli pemula atau pembeli baru ya. Tokopedia hanya pembeli baru. Jadi kalau pembeli lama itu tidak bisa melakukan COD ya. Jadi pembeli lama atau pembeli yang sudah memiliki metode pembayaran lain itu tidak bisa melakukan COD saat video ini dibuat ya. Silahkan lihat dulu tanggal video ini dibuat kapan. Kemungkinan nanti Tokopedia juga akan memberlakukan COD bagi seluruh penggunanya. Oke, itu saja penjelasannya. Bila ada pertanyaan, silahkan Sobat Apalah tuliskan di kolom komentar ya. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan bagikan ke sosial media yang Sobat Apalah miliki. Dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, karena setelah ini bakal ada video-video yang bermanfaat lainnya yang memberikan solusi dari masalah-masalah tentang dropship atau jualan online. Oke, semoga informasi bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun, ida siapa, ida apalah.